Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dan marilah selalu kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kelak kita nantikan di yaumul hisab. Dan semoga dengan salawat yang terus kita hadiahkan kepada beliau, yang kita sampaikan kepada beliau, akan menjadi tanda pengenal kita bahwa kita adalah umatnya yang selalu bersalawat kepada beliau. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tema tentang buah berbagi dengan sesama. Sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang pemurah, saling berbagi, saling memberi hadiah, dan juga berbagi ini tidak hanya dalam bentuk barang, bisa juga berbagi dalam bentuk tenaga, pikiran, bahkan senyum kita pun juga bisa kita maknai kita telah berbagi. Dengan wajah yang setiap ketemu saudara kita dengan senyum, itu juga termasuk kita berbagi. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadau fa innal hadiyata tudhibu wahras sadri wa la tahqiranna jaratun li jaratiha wala bisyikkin pirsinin syatin. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, karena dengan memberi hadiah ini bisa menghilangkan dendam di antara kalian. Dan janganlah kalian meremehkan atau menganggap kecil pemberian tetangga kalian, walaupun itu dibilang teracak kambing, ya. Mungkin bisa, kalau kita pahami, mungkin bisa masakan, walaupun masakan itu sederhana, tetapi kalau itu adalah pemberian tetangga, kita harus mensyukuri dan mengucapkan terima kasih dan bergembira menerima itu. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini dapat dipahami juga bahwa saling memberi hadiah itu akan menghilangkan dendam dalam hati. Jadi kalau kita lagi kesel sama tetangga, boleh tuh kita anterin makanan tetangganya, atau apa yang kita bagi kepada tetangga kita. Insya Allah keselnya nanti hilang. Tapi ya dengan catatan kita niatnya juga harus baik, bahwa kita menyambung silaturahim, membangun hubungan yang baik dengan tetangga. Nah, hadis Rasulullah yang lain berbunyi,
tahadau tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Memberi hadiah di sini biasanya kalau kita ada teman yang menikah, maka kita memberikan hadiah untuk teman kita. Ada teman atau saudara yang melahirkan, kita kirim hadiah kepada mereka sebagai bentuk perhatian kita, sebagai bentuk bahwa kita ini turut berbahagia dengan nikmat yang telah diberikan kepada teman kita. Ataupun juga ketika pada bulan Ramadan seperti ini, kita memberi hadiah pada saat Idul Fitri, berbagi-bagi angpau kepada anak-anak kecil, itu sungguh membuat mereka bahagia. Jadi kita sudah memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Nah, meski begitu, jangan sampai ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada saudara kita atau teman kita, kita meminta kembali. Ya, ini yang harus kita ingat, atau mengungkit-ungkit bahwa kita itu pernah memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak pahala pemberianmu dengan menyakiti penerimanya atau mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut apa yang sudah kita berikan. Memang nggak enak ketika kita sudah memberikan sesuatu itu kita ungkit-ungkit. Ya, memang itu sesuatu yang nggak mengenakan buat yang menerima. Jadi anggap saja ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita memberikan sesuatu itu udah seperti kita habis makan, kita makan, ya udah kita nggak pernah berpikir lagi apa yang kita makan tadi, seperti itu. Dan hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di lingkungan institusi kita saling memberi hadiah ini sudah sering kita lakukan, yaitu tukar kado. Nah, dan yang harus kita ingat, kita jangan berekspektasi dengan kado yang sudah kita siapkan. Misalnya, panitia meminta peserta untuk membawa kado seharga 50.000. 50.000, ada sebagian orang yang merasa, "Duh, 50.000 itu dapat apa ya? Aku mau cari kado yang 100.000. Biar yang dapat kado ini mereka senang." Udah bagus nih niatnya, biar senang yang dapat. Nah, tukar kado dilakukan. Tukar kado dilakukan, masing-masing sudah dapat satu kado. Begitu kado dibuka, apa yang terjadi? Ya, segini doang. Padahal kan aku kemarin udah nyiapin yang harga 100.000, dapatnya cuma gini doang. Nah, kecewa. Kenapa? Tadi dia merasa sudah nyiapin yang bagus nih, tapi ternyata dapatnya yang menurut dia biasa-biasa aja, atau menurut perkiraan dia, oh ini harganya kayaknya nggak nyampe di 50.000. Nah, akhirnya kecewa. Nah, biar nggak kecewa gimana? Yang bisa lakukan adalah pertama, kita mulai belajar untuk tidak berekspektasi dengan apa yang kita lakukan. Ya udah, niat yang membuat kado yang bagus, biar yang terima senang, udah sampai di situ, terserah. Nanti mau dapat yang gimana pun harus ridho, harus rela. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi gimana caranya biar kita itu nggak kecewa? Yang pertama adalah tidak berekspektasi apapun dengan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, belajar untuk ridho dengan apa yang sudah didapatkan. Seperti tadi, ketika dapat kado yang mungkin harganya nggak dapat, yang menyampai 50.000, it's okay ya. Alhamdulillah, bersyukur. Baik, hadirin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan.
kebenaran dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan, kekhilafan murni dari diri saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan sebuah quote dari perenungan saya. Jika kita menerima bahagia kita adalah 10, ketika kita memberi, bahagia kita bisa 15, 20, atau bahkan lebih. Tentukan level kebahagiaanmu ada di mana. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.